Halo teman-teman, balik lagi di channel Kurs Milenial bersama gue Dava. gue Rinov. Nah, di segmen diskurs kali ini kita mau bahas tentang apa nih? Nah, di segmen diskurs kali ini kita mau bahas soal cara berpakaian ya, Dav. Cara berpakaian, oke. Iya. Jadi temanya cara berpakaian ya. Gimana anak-anak muda berpakaian? Oke, bisa. Gimana, Dav? Menurut gue kalau cara berpakaian itu orang beda-beda sih, Nov. Oke. Jadi tergantung seleranya juga, ya kan? Atau tergantung mereka tuh mungkin sukanya gimana gitu kan. Kalau menurut lo gimana? Nah, kalau menurut gue, kasih tahu ke teman-teman. nah untuk cara berpakaian ya teman-teman, itu hal yang bebas ya. Oke. Setiap orang punya cara berpakaiannya masing-masing. Ada yang simple aja gitu mungkin ya. Ada yang rapi, selalu rapi gitu. Oke. Dan ada juga yang selalu stunning, selalu apa ya? Oke. Mencolok. Gitu. Pakai warna-warna yang Bener banget. yang apa terang gitu. Pasti teman-teman sendiri kan juga punya gayanya sendiri. Punya dan pasti setidaknya pernah lihat ya teman-teman ya di antara tiga gaya itu. Nah, kalau di sini kita mau bahas nih teman-teman. Kira-kira ada kan satu style yang benar-benar kita sering lihat. Apa tuh? Dav pernah dengar soal hypebeast gak, Dav? Oh iya. Teman-teman pernah dengar soal hypebeast nggak? Nah, itu termasuk style berpakaian ya, Nov, gaya berpakaian ya. Nah, gue kurang tahu ya, Dev. Kalau untuk gaya berpakaian, tapi yang jelas banyak banget nih kalangan-kalangan kita yang bilang, wah gila hypebeast banget lu. Itu biasanya identik sama orang yang bajunya bentrok, warnanya antara merah dan kuning gitu misalkan, atau merah dan biru. Oke. Tapi ada brandnya di dalamnya. Oke. Gitu teman-teman. Kalau gue ngeliatnya sih kayak gitu ya di sini. Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua, hypebeast itu adalah gaya berpakaian yang dimana itu tuh lagi tren banget nih, Nov. Oke. Jadi mungkin sebuah kita nyebutnya apa ya, Nov? Toko ya atau apa ya? Ini kali ya merek tertentu. Iya, merek tertentu mengeluarkan sesuatu brand yang baru, terus orang itu di situ membeli itu dan langsung dipakai gitu. Nah, jadi lebih kepada tren yang lagi zamannya apa dan langsung emang dipakai sama orang itu buat mungkin beda-beda sih, Nov. Ada yang mungkin niatnya untuk kayak nih gue pakai baju baru atau gimana gitu, atau mungkin dia memang suka atau hobi aja dia ngikutin tren itu. Jadi yang mau lu sampaikan ke teman-teman di sini, Dev, style habis itu adalah style yang selalu mengikuti zaman gitu. Iya. Tapi memang cenderung yang kayak tadi lo bilang, Nov, agak menonjol. Kadang tuh menonjolnya bukan cuma di warna, Nov, tapi menurut gue di harga juga sih. Oh, di harga juga. Di harga tuh juga tinggi banget. Mungkin teman-teman yang tahu juga pasti kan tahu lah beberapa brand yang termasuk hypebeast itu mahal-mahal dan itu buat di kalangan kita menurut kemahalan. Jadi kan pasti teman-teman pernah lihat lah yang namanya baju harganya tuh udah nggak make sense sekali ya. Iya, bisa dibilang. Kayak baju harganya 4 juta padahal ornamennya dikit doang. Iya. Itu cuma simple gitu ya. Gambar apa tapi harganya 4 juta atau cuma tulisan apa tapi harganya sekian juta. Benar, Nov. Tapi gimana kalau kita tanya nih teman-teman, kita telepon teman gue langsung nih. Oh, lu ada teman, Dev? Ada teman, kita telepon aja. Kita telepon langsung. HP gue tadi di mana? Oh, nih. Tadi gue pinjem, Dev. Enggak apa-apa. Santai. Nih, coba jadi Dava di sini mau nelpon teman-teman. Kok nelpon teman-teman? Nelpon teman gue. Dava nelpon teman di sini mau nelpon. Kita telepon. Gue ada teman yang menurut gue cukup stylish, Gaga. Oh, si Gaga. Kita telepon Gaga ya. Oh, itu dia cukup ngerti. Menurut gue dia stylish ya. Kita coba loudspeaker aja di situ. Gimana? Dia. Mikum. Gak. Halo, Ga. Jadi gini, Ga, gue pengen nanya cepet nih. Oke, jadi menurut lo apa sih gaya hypebeast itu, Ga? Singkat aja, Ga. Oke. Menurut gua hypebeast itu Hypebeast itu gak selalu perlu barang branded menurut gua. Oke. Karena hypebeast itu kalau ketika lo bisa padukan suatu outfit, celana, baju cocok sampai sepatunya, itu menurut gua itu udah hypebeast karena lo bisa memadukan streetwear, casual jadi satu kayak gitu sih. Terlepas dari mereknya, Ga? Tapi Ga, menurut dari merek nggak masalah,
Banyak kok orang-orang yang pakai misalnya cuma Adidas ya, bukan yang high brandnya Adidas yang murah, tapi itu termasuk high bis karena ya pengelolaan outfitnya bagus. Pengelolaan outfitnya bagus. Jadi menurut lo tuh gaya habis itu ditentukan oleh seleranya juga orang itu bergaya ya gaya. Selera dan caranya lo berpakaian itu memadukan pakaian itu sendiri. Benar. Oke, keren banget. Thank you banget. Ya ini emang stylist nih. Emang stylist. Emang bener udah nggak salah. Gak salah nelpon lo gak? Gak salah. Oke. Jadi gue pengen nanya itu aja sih, Ga, dan itu udah cukup banget menjawab sih. Thank you banget lo, Ga, atas Thank you Gaga. Ya kan? Oke, thank you, Ga. Yo, si Mikum. Nah, jadi gitu teman-teman. Tadi kan Dava barusan nelpon si Gaga ya, Dava. Iya. Dan dia bilang habis itu adalah masalah di mana kita bisa memadukan outfit antara baju streetwear atau style casual gitu ya. Baik dari celana, sepatu atau baju ya. Untuk menjadi sebuah style yang kayak mungkin keren atau dipandang gitu ya, Nov. Keren banget sih. Bahkan menurut Gaga tadi nggak menyangkut merek ya. Menyangkut merek dan nggak menyangkut harga juga ya. Gimana lo bisa memadukan aja gimana itu selera menjadi keren ya, itu bakal enak aja dilihat mungkin gitu ya, Nov. Jadi kalau versinya Gaga, habis itu adalah gimana cara kita untuk memadukan style berpakaian kita di depan orang-orang gitu kan. Benar. Tapi gue banyak ngelihat fenomena. Kalau gue lagi jalan-jalan ke mall gitu, Dev. Oke. Nih banyak banget, Dev. Gimana tuh? Orang-orang yang pakai baju branded dan orang-orang itu mayoritas adalah kalangan kita. Oh, jadi anak-anak muda. Oke. Yoi. Nah, dia bener-bener apa ya, Dev? Kayak pakai baju yang branded, bener-bener branded. Baik. Ya teman-teman juga mungkin tahu kali ya, banyak brand yang harganya gila-gilaan. Iya, benar-benar. Baju, celana. Gue setuju banget karena itu pernah terjadi di gue. Jadi gue sempat ngikutin waktu itu jaket lah ya, Nov, dan itu memang mahal dan itu sampai memangkas uang hoodie. Iya, hoodie bisa jaket. Itu emang benar-benar sampai memangkas ibaratnya uang tabungan gue sendiri gitu. Uang saku kepangkas. Dan itu sangat amat disayangkan sih karena gue waktu itu mungkin pengen ngikutin tren gitu kali ya niatnya. Cuman ya begitu kayak gue dapetin itu barang dan gue pakai lecek-lecek juga Lecek-lecek juga gitu teman-teman. Jadi menurut gue sayang aja gitu ketika lo ngeluarin uang yang itu, apalagi pakai uang jajan, tabungan bahkan ada uang tabungan. Iya, sama uang tabungan itu buat hal yang ternyata bakal sama aja ujungnya. Dan gue setuju banget tadi sama apa yang dibilang sama Gaga, gimana teman-teman bisa maduin outfit yang enak dilihat, keren juga, itu menurut gue udah oke aja sih. Karena kan selera juga, Nov. Berarti itu ya, gaya berpakaian kan tergantung selera juga. Waktu pada saat itu lu ngincer hoodie ya, berarti salah satu hoodie gitu atau jaket itu karena lu suka gitu ya. Iya, karena gue suka. Tapi gue tuh suka kepo, Dev, di sini. Nah, teman-teman, di sini gue tuh benar-benar ada rasa ingin tahu lebih gitu. Oke, boleh. Kepo banget gitu. Kenapa nih kepo? Kita kepo banget gitu. Kira-kira mereka yang pakai pakaian mahal itu dari atas sampai bawah gitu ya, Dev. Dari mulai sepatu sampai topi itu banyak banget di mall kan, Nov? Iya, dan itu lihat di mall. Itu anak muda, Dev. Dan banyak banget duit siapa? Dari mana? Maksud gue bingung gitu kalau dilihat harganya. Ya pastinya duit orang tuanya nggak sih, Nov? Itu opsi terdekat kali ya. Tapi kalau teman-teman mau tahu, di sini kita cuma ini ada kita cuma kepo aja soalnya. Kenapa banyak banget gitu, menjamur banget dari mulai brand A sampai brand Z yang harganya mahal ya, kita bisa dibilang. Bener banget. Enggak, itu kenapa bisa banyak banget, Dev? Kalau menurut pandangan gue, Nov, karena lagi trennya. Oh, lagi tren ya di sini. Sama kayak gaya berpakaian itu kan tiap tahun kadang kan gantian, Nov. Dan mungkin kemarin, mungkin sampai saat ini ya, itu hypebeast itu memang merajalela gitu, Nov. Nah, tapi gini, Dev, gue pernah lihat saking banyaknya mereka yang pakai baju brand-brand mahal tersebut, gue tuh berandai-andai apakah mereka menghabiskan seluruh tabungannya atau mereka kayak tadi gue ceritain. Gue tuh suka berandai-andai, Dev. Mungkin tadi gue sedikit dapat pencerahan dari pengalaman lu kan. Nah, tapi kalau untuk membeli barang, teman-teman, kan di sini ada tiga tujuan. Yang pertama untuk rewarding, di mana itu buat
ngehargain, buat ngehadiahin apa yang teman-teman udah capai. Iya, iya kan? Setuju banget. Yang kedua adalah hobbies or collection gitu. Iya. Gimana Emang dia suka sama barang itu gitu ya. dan emang dikoleksi. Karena kalau udah bicara hobi, pasti kita tuh benar-benar punya leisurement tersendiri gitu kan untuk ngegapai barang itu. Dan yang terakhir itu ada impress, teman-teman. Nah, di sini tuh masih rancu. Mereka tuh banyak dari generasi muda yang berpakaian tuh bener-bener ngikutin tren ya, Dev ya. Dan menurut lu dari 3 itu, gue nggak bisa nebak, Dev, itu cenderungnya kemana? Mungkin di sini kita lebih ngelihat ke emang itu lagi trennya aja. Cuma gue suka berandai-andai aja gitu, Dev. Gimana mereka bisa ngelola uangnya dengan harga barang yang semahal itu? Kan bener-bener mahal ya itu. Iya sih, bener. Jujur aja teman-teman, gue di sini ngerasa kayak wah itu mahal banget. Cuma nggak jadi masalah bagi orang-orang yang beli ya. Di sini. Kalau menurut gue gini sih, Nov, gimana lo bisa ngelola keuangan lo bisa di situ dengan baik, dan tentunya lo punya pembagian yang baik dalam menata itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika lo mengeluarkan uang lo terhadap sesuatu yang jadinya nggak terlalu penting gitu, nggak menyangkut 3 dari itu. Jadi emang cuman untuk buat beli aja ajang gitu. Nih gue pakai ini, ajang pamer kan, jadinya pamer gitu ya, gibah. Nah iya benar, pamer ya, lebih ke pamer. Kalau gibah, bajunya jelek sih. Oh itu gibah, kalau itu gibah itu. Kalau itu dosa kalau itu. Kalau itu lebih kayak, gue pakai baju harga sekian juta. Jadi menurut gue selama teman-teman juga bisa memanage uang kalian dengan baik, dan itu nggak memangkas kayak uang tabungan atau kayak jadi misalnya kebutuhan pokok kalian jadi gak terpenuhi gara-gara hal yang kalian inginkan, yang sebenarnya ya pada ujungnya memang pakaian bakal dipakai, bakal rusak juga, bakal sama-sama juga, mungkin value-nya yang beda. Iya, mungkin value awalannya yang beda ya, Nov. Jadi menurut gue selama kalian bisa mengamankan itu semua, itu nggak apa-apa sih kalian. Tapi Dev, bagaimana dengan orang yang berpakaian sederhana, Dev? Karena gue juga banyak banget ngeliat orang-orang yang style-nya tuh simple banget, Dev. Minimalis total dia. Balik lagi ke pandangan sih, kalau gue mandang orang nggak dari pakaiannya sih, dia dari perilakunya, bener nggak? Gue setuju banget. Kan? Tapi kan fenomenanya di sini ketika seseorang ada yang berpakaian stunning, dan di satu sisi lagi ada orang yang berpakaian minimalis banget. Kalau mungkin terlalu stunning, menurut gue kayak misalnya warnanya terlalu mencolok apa gimana ya, gue ngeliatnya jadi agak kayak bisa pilih warna yang lain gak sih? Sebenarnya. Yang sih lebih kepada kayak di luar tesnya dia emang seperti itu mungkin. Mungkin emang tesnya begitu ya. Ternyata emang tesnya bukan. Karena kan beda pandangan juga jadinya nih. Kalau gue lebih ngelihatnya nggak ada yang salah dari keduanya, Dev, di situ. Karena itu suka-suka orang ya, teman-teman ada yang suka berpakaian mengikuti tren, tapi mungkin ada teman-teman juga yang suka pakaiannya simpel-simpel aja gitu, nggak ribet-ribet munculin. Nah itu ada plus minus ya, Dev ya, di antara kedua itu. Setuju. Kalau menurut lu, Dev, di orang yang berpakaian mengikuti tren itu nilai plusnya apa, Dev? Di sini nilai plusnya mungkin dia dipandang sama orang kayak, wah gila, dia bisa dapetin barang ini duluan nih. Mungkin itu langka juga atau gimana, itu kan kita nggak tahu ya, Dev. Tapi kebanyakan sih mungkin itu limited gitu sih. Limited edition ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri ketika seseorang itu pakai barang yang emang limited atau terbatas gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa, Dev? Yang kedua mungkin nilai positifnya dari lu mengikuti gaya hype beast, itu nilai positifnya. Nilai positifnya mungkin kepuasan tersendiri mungkin. Kayak kepuasan. Iya, gue dapetin barang ini duluan, gue punya barang ini duluan, yang ya sebenarnya pada akhirnya juga sama-sama aja sih. Iya, tapi mungkin itu juga berguna ya, Dev, di lingkungan yang emang sesuai gitu. Sebenarnya berguna kalau dipakai sih, Nov. Ya itu pasti. Kalau nggak dipakai kayak sama aja bohong. Nah iya benar. Tapi kalau misalkan untuk di satu sisi tadi ketika gue bilang ada impress ya teman-teman, mungkin ada gunanya juga kali ya ketika kita punya style yang oke gitu. Gimana kita nge-impress klien mungkin kalau di sini teman-teman yang ada di dunia entertain atau menggeluti dunia entertainment itu gimana Dev? Mungkin good looking gitu kali ya. Iya. First looking ada value plusnya dari lu berpakaian seperti rapi, itu. Terus kayak mungkin orang ngeliatnya kayak seger nih, rapi, fresh. Jadi ngobrol juga enak apa gimana bisa. Ya itu tergantung pada bidangnya masing-masing juga sih, Nov. Kalau menurut lu nih,
Gimana menurut lu tentang hypebeast itu sendiri coba? Kalau menurut gue sama Kasih sekali tahu ke teman-teman. gini, teman-teman, kalau menurut gue nggak ada yang salah dari gaya hypebeast. Walaupun mungkin di kalangan kita cenderung ya hypebeast itu dibilang kayak buat pamer doang, style yang banyak gayanya, style yang ngabisin duit. Untuk ngabisin duit atau banyak gayanya itu semua tergantung mindset kita masing-masing sendiri sih. ya. Oke, Teman-teman beli barang itu untuk apa, teman-teman mau gunain barang itu untuk apa, itu kan tergantung di kitanya kan. Dan gimana cara teman-teman beli barang itu kan benar-benar sesuai dari diri kita, Dev. Nah, contohnya kayak tadi yang dibilang sama Dava, teman-teman. Mungkin gue breakdown sedikit ya, Dev. Gue ulang sedikit lagi di sini. Ketika teman-teman punya uang tabungan dan teman-teman menginginkan satu barang tertentu dan barang itu harganya mahal, apalagi misalkan kita ambil contoh ya, Dev, ya, kaos kan ada yang harganya sekian juta ya, Dev, yang mahal ya, Dev, padahal itu, cuma kaos kita. padahal cuma kaos ya. Ketimbang kita ke toko tertentu, kita pasar juga ada kaos itu harganya cuma di bawah 50.000 malah ada ya, Dev, ya. Nah itu benar-benar nggak apa-apa banget, asalkan apa yang teman-teman lakuin itu nggak ngeganggu manajemen keuangan teman-teman, nggak ngeganggu uang tabungan teman-teman, sama nggak ngeganggu life teman-teman, nggak ngeganggu hidup teman-teman. Kadang kan itu bisa jadi tuntutan ya, di sini. Ini keren sih. Menarik banget, Dev, ketika orang tuh membeli sesuatu karena tuntutan yang nggak kelihatan gitu. Iya. Lu nggak dituntut buat beli barang itu, tapi kenapa lu beli barang itu? Karena tuntutan pergaulan lu gitu-gitu. Nah jangan sampai kayak gitu, karena itu kan baik ya, bener-bener bisa mangkas banyak hal ya, Dev, di situ ya, Dev, ya. Lagi pula gue tambahin ya, Nov. Oke, silakan. Kayak yang tadi Gimana, Dev? Gaga juga bilang nih teman-teman, gaya tuh nggak mesti barang-barang yang bagus, Iya. barang-barang yang mahal. Itu tergantung gimana kalian bisa maduin outfit kalian itu sendiri. Iya. Setiap orang punya selera masing-masing. Ya. Setiap orang punya selera masing-masing, teman-teman. Dan di sini kalau tadi kita nelpon ya dari si Gaga, itu semua masalah gimana kita bisa mengoptimalkan barang yang kita punya pada kondisi yang benar-benar bagus gitu kan, kayak gitu ya, Dev. Itu gue jujur gue suka banget sama jawabannya sih. Iya, itu gue juga itu emang gila. stylish nih orang. Iya, ternyata Ini orang emang stylish ya. Daril bro, Daril ternyata legit ternyata dia. Untung gue nggak telepon ada no. Nah, kalau untuk Apa lagi nih, Nov? ini, Dev, terakhir nih, Dev, untuk penutup, gimana dengan orang-orang yang merasa minder dengan pakaian yang sederhana aja? Oke. Apakah, nah ini Kita kasus baru kasih mungkin ya, teman-teman. kita kasih jawaban kesimpulan dari ini semua. Iya. Menurut gue nih teman-teman, kalian nggak perlu minder sama apa yang kalian pakai karena itu tuh kalian bisa tata kok. Yang penting kalian bersih, rapi. Menurut gue udah oke. Udah oke. Iya. Dan untuk teman-teman yang punya, bukan yang punya, yang suka style hypebeast mungkin ya, nggak masalah juga selama itu nggak ngeganggu jalannya benar banget, teman-teman. Ya yang penting teman-teman bisa mau gayanya simple, mau gayanya formal, mau gayanya modern, Asal bisa menata itu. dengan baik, itu bakal keren-keren aja. Dan terakhir, yang penting apa yang teman-teman beli, apa yang teman-teman pakai itu sesuai dengan kemauan teman-teman, nggak dituntut oleh siapa-siapa. Karena kan kita beli sesuatu untuk kesenangan yang diri kita kita juga bilang ya. harus sengaja mengandung nilai. Sekalinya ada value buat teman-teman sendiri. Itu kan benar-benar jadi barang yang akan teman-teman ingat nanti kalau tanpa tuntutan apapun. Bener banget. Gitu kan. Ya mungkin itu sih yang penting, teman-teman senang kalau misalkan ada komen, ya boleh teman-teman, kritik atau saran, boleh banget nih komen di bawah. Kritik atau saran boleh komen di bawah. Nanti kita bakal baca komennya dan kita akan balas. Bener banget. Jadi cukup. Atau Dev, terakhir kalau punya ide kali, Dev, ide lain soal boleh. ada yang kita kurang, itu boleh banget, Dev. Boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ide atau gagasan lain, kalian boleh juga ketik di bawah sih. Nah, itu dia. Oke, mungkin untuk segmen diskurs kali ini kita sudahi dulu ya. Dan makasih nih teman-teman sebelumnya yang udah nonton juga. Kita. Jadi kesimpulannya
bener-bener ngerangkum dari semuanya, Dav. Oke, apa tuh Nov? Ya dari Nov aja yang bakal ngasih Ini kesimpulan. bener-bener ngerangkum dari semuanya. Teman-teman boleh bergaya sesuka teman-teman, asalkan pada tempatnya dan teman-teman senang. Oke. Itu Legowo. lagu Dari hati. Oh, Oke. Cukup. Makasih. Thank you teman-teman. Gua Rinov undur diri. Dan gue Dava juga undur diri. Sampai Mari ketemu di segmen selanjutnya yang itu kecepatan ternyata. Mari berkembang bersama.